Pada konsep arsitektur sistem, microservice dikenal paling modern dan canggih. Apakah benar? Nah, kita akan bahas semua perbedaan dan berbagai konsep arsitektur, termasuk arsitektur monolitik, SOA, atau Service Oriented Architecture, dan microservice itu sendiri. Nah, jika kita lihat pada slide, terdapat tiga side by side ya, antara monolitik, SOA, dan microservices. Nah, secara umum, kita bisa lihat paling kiri itu adalah monolitik, di mana digambarkan menjadi sebuah spaghetti dalam sebuah wadah. Nah, itu adalah sebuah penggambaran sebenarnya dari monolitik ya, di mana semua layanan, baik itu layanan data ya, dalam hal ini database, layanan bisnis, bisnis layernya, dan sampai ke interface itu diletakkan dalam satu wadah yang sama atau dalam satu server yang sama. Sehingga ketika ada kebutuhan update atau bahkan ada force major dengan menyebabkan servernya menjadi down, itu ya akan menjadi bermasalah seluruhnya, begitu ya. Nah, kemudian ada, yang di tengah itu konsep SOA di mana digambarkan menjadi pie yang bisa dibagi-bagi ya. Ada label tim kan di sana, tim A, tim B, tim C, dan seterusnya. Nah, itu menggambarkan bahwa SOA ini sebenarnya bisa menghubungkan, menyatukan tim-tim yang silo oriented, artinya dia berfokus pada kebutuhan timnya saja, tapi tetap bisa sharing satu sama lain begitu ya. Nah, nanti akan kita lihat lebih detail. Nah, kemudian ada juga yang paling kanan ini yang paling kekinian ya, yaitu microservices, di mana, eee, kue-kue yang sangat terlihat menarik satuan-satuannya, bahkan bisa dikonsum langsung ya, bisa dimakan langsung, satuan-satuannya tetap bisa memiliki, eee manfaat ya antar satu kue dengan kue lainnya, sehingga bisa berbagilah ya, berbagi, apa namanya, layanan yang disediakan oleh kue-kue tersebut. Nah, nanti lebih detail kita coba lihat ya pada slide selanjutnya. Arsitektur bahasan pertama kita adalah monolitik, di mana monolitik ini adalah salah satu-satunya ya, satu-satunya arsitektur yang paling tradisional ya, di mana kita akan menyatukan seluruh komponen yang kita ingin bangun dalam satu tempat yang sama. Tadi kan kita menggunakan analogi spaghetti dalam satu wadah ya. Nah, manfaatnya sendiri banyak sebenarnya. Dari sisi kemudahan ya, sangat simpel dalam proses pembangunannya, pengaturannya, konfigurasinya. Itu menyebabkan itu menjadi primadona lah ya untuk aplikasi-aplikasi awal atau aplikasi-aplikasi mungkin dalam bentuk prototype ya. Karena simpelnya tadi, jadi mudah diimplementasikan, mudah dikendalikan, dan mudah apa namanya, digunakan begitu ya. Nah, selain simpel, dia juga bisa menciptakan konsistensi dengan keterbatasan yang ada tentunya ya, dengan apa namanya, coverage area yang mungkin berbatas begitu ya. Nah, kemudian juga dalam intermodul refactoringnya juga menjadi lebih mudah karena dia memiliki arsitektur yang tunggal. Sehingga semua interaksi antar modul itu bisa dikendalikan dengan sangat baik. Namun akan menjadi sebuah tantangan ketika kita mau memperbesar aplikasinya. Nah, itu hal yang berbeda sebenarnya teman-teman ya. Nah, tapi di sini saya mau menekankan bahwa monolitik itu memiliki manfaat yang sangat besar ya untuk eh, kasus-kasus yang sangat mudah, sangat simpel. Misalkan di sebuah aplikasi, sorry, sebuah perusahaan yang dia belum termasuk enterprise, dia masih termasuk company biasa misalnya ya. Nah, dia hanya kebutuhannya hanya mungkin 100 user begitu ya, sehingga monolit saja itu lebih dari cukup ya. Arsitektur kedua yang kita bahas adalah SOA atau kepanjangan dari Service Oriented Architecture. Nah, dari sini kita bisa pahami ya bahwa definisinya aja itu sudah mendefinisikan bahwa
arsitektur ini akan berbasis pada sebuah layanan. Nah, maksudnya apa sih? Nah, maksudnya adalah di bawah arsitektur ini itu terdapat berbagai layanan yang sangat heterogen. Artinya tidak homogen ya. Di mana bermacam-macam lah tipe-tipe dari layanan tersebut. Nah, layanan tersebut itu tergambarkan pada gambar yang ada di layar. Nah, gambar ini itu memperlihatkan bahwa middleware itu bertugas untuk menjadi orkestrator atau eh, pemandu kolaborasinya. Nah, kalau mau dianalogikan misalkan ini adalah seorang bass ya, bassis ya. Ini ada pianis, di sini ada drummer, di sini ada gitaris, gitu ya. Ataupun di sini ada tipe bass-bass lain yang memunculkan suara yang sedikit berbeda dari bass pada umumnya. Misalnya. Nah, orkestrator di sini itu berfungsi sebagai eh dirigen yang memandu bagaimana musik itu mengalir, bagaimana musik itu menciptakan sebuah seni yang bagus begitu ya. Nah, kapan drum harus masuk, kapan pianis harus memulai memainkan pianonya, kapan harus berhenti. Nah, itu kan pasti dipandu oleh orkestrator itu tadi ya. Nah, sama halnya dengan konsep di SOA. Di SOA itu orkestrator layanannya itu adalah si middleware itu tadi. Middleware ini tadi yang nanti akan memandu, oke ini ada legacy system atau sistem lama begitu ya. Nah, ini harus ngobrol ke sistem yang misalkan menggunakan REST API. Dan bagaimana mereka harus berinteraksi itu dibantu oleh si middleware itu tadi. Sehingga middleware itu menjadi backbone utama, teman. Menjadi backbone utama untuk SOA itu bekerja. Pak, berarti SOA itu tidak akan bekerja kalau middleware-nya mati. Yap, benar sekali. Kita lihat ya pada slide berikutnya. Nah, di sini digambarkan USB ya. Sebenarnya ini agak mirip ya sama yang tadi ya, cuma berbeda contoh aja. Di sini langsung ke aplikasinya yaitu CRM, baru order management, billing ya. Nah, di mana di sini ada orkestrator ini namanya USB atau external service bus ya. Nah, si service bus ini yang akan menjadi orkestratornya ya. Misalkan ada klien-klien di sini, dia mau akses ke order management. Sebelum dia akses ke order management, dia ngobrol dulu ke service bus-nya. Memastikan bahwa bagaimana cara berkomunikasi antar order management dan klien itu dalam satu bahasa yang sama, frekuensi yang sama. Oke. Okay? Nah, jadi bayangkan ketika ISB ini mati, ya, maka tidak akan ada yang bisa menolong teman-teman. Jadi layanannya juga pasti akan mati, gitu ya. Nah, itu yang harus teman-teman pahami bahwa eh, ISP ini menjadi sebuah backbone utama. Namun, ini juga memberikan banyak keuntungan teman-teman ya. Jadi, bukan hanya negatifnya saja yang unggul, tapi positifnya juga banyak keunggulan. Salah satunya adalah dengan adanya service bus ini, memungkinkan adanya komunikasi yang eh, tidak berbatas ya antara CRM, order management, billing, ataupun eksternal services yang lainnya yang dibutuhkan. Jadi di sini tidak akan melihat, oh kamu legacy system ya, misalkan pakai COBOL ya, gitu ya. Nah, oh kamu pakai REST API yang terkini gitu, atau kamu pakai apa namanya legacy system yang lain gitu. Nah itu tidak menjadi sebuah halangan ya. Jadi tetap bisa berkomunikasi. Nah, itu kelebihannya dari ESP ya. Nah, di sini digambarkan juga bahwa ternyata antar layanan ini itu menggunakan RDBMS yang saling berbagi satu sama lain. Jadi tidak tidak harus standalone ya. Jadi tidak harus misalkan order management itu satu RDBMS sendiri, CRM satu RDBMS sendiri. Kalau sendiri juga boleh, nggak masalah, tapi tidak menjadi sebuah keharusan. Beda dengan nanti kita bahas di microservices ya. Nah,
Itulah keunggulan dari ISP. Nah, ISP ini banyak digunakan di level enterprise karena memang banyak menjembatani berbagai macam kondisi, ya. Lebih unggul lah ya begitu ya. Di balik hingar-bingar dari microservices begitu ya. Nah, ISP itu menjadi salah satu solusi lah yang bisa dipilih. Arsitektur yang ketiga atau yang terakhir yang kita akan bahas adalah microservices, di mana microservices ini adalah tipe arsitektur yang paling modern ya sekarang ya. Nah, em, microservices itu terdiri dari services-services yang kecil-kecil sekali ya, kecil-kecil sekali untuk memecah komponen-komponennya itu agar tidak terjadinya dependensi. Nah, jadi kalau di SOA itu masih ya udah nggak masalah ada yang dependensi atau kebergantungan ya antar satu layanan sama layanan lain, tapi kalau di microservices nggak boleh. Sehingga kalau teman-teman coba lihat ya misalnya di aplikasi-aplikasi kekinian, misalkan aplikasi perbankan ya, ketika ada service yang mati, ya dia cukup eh, namanya jadi abu-abu begitu ya. Nah, mungkin service yang paling kanan tuh yang rusak. Service yang lain nggak rusak, ya udah yang lain tetap jalan begitu. Sehingga dependensi layanan core yang lain itu tidak terganggu begitu ya. Atau bahkan teman-teman coba menggunakan aplikasi perbankan, lagi-lagi perbankan ya. Perbankan bisa login, bisa cek saldo, tapi pas mau kirim transfer nggak bisa. Ada gangguan katanya, ya notifikasinya. Ya karena itu sudah dilakukan apa namanya manajemen di belakangnya ada services-services yang kecil-kecil begitu. Sehingga layanan-layanan yang lain nggak boleh rusak ketika ada hanya satu atau dua layanan yang rusak begitu. Nah, sudut pandang yang seperti ini itu menjadikan layanannya itu akan jadi kecil-kecil banget dan banyak. Di balik keunggulannya terdapat eh, masalah yang cukup rumit ya, yaitu adalah timnya juga harus besar. Di mana tim-tim tadi itu bertugas untuk menjaga services tadi tetap bisa up. Sehingga juga butuh istilahnya komplotan tim yang juga banyak ya. Kalaupun timnya sedikit ya itu akan masalah baru ya. Ketika layanannya harus di maintain sedemikian rupa ya agar tetap bisa up. Nah, jadi di balik keunggulan microservice itu terdapat problem juga begitu ya teman-teman ya. Nah, jadi coba dilihat dari sudut pandang yang lebih eh, sesuai dengan kasus yang ada di enterprise sehingga kita tidak salah untuk menjustifikasi arsitektur yang akan kita pakai ke depannya. Jika digambarkan jadi sebuah susunan layanan ya teman-teman ya, kita bisa menggunakan gambar ini ya sebagai media untuk mempermudah kita memahami lebih jauh antar perbedaan monolitik, service oriented, architecture, dan microservices. Nah, kalau di monolitik kan tadi saya jelaskan bahwa semua dalam satu wadah yang sama. Ini ada user interface, business logic, sama data interfaces. Nah, sedangkan service oriented itu harus ada enterprise service bus-nya dulu di sini atau ISB-nya. Nah, baru nanti bisa ke interface. Nah, di bawahnya nanti ada layanan-layanan yang bisa jadi dia hanya silo ya, ataupun shared services juga bisa gitu. Nah, sedangkan di microservice dia tidak ada dependensi ke services tunggal ya. Jadi semuanya kecil-kecil ya, mikro-mikro ya. Mungkin ada satu yang microservices ini sebenarnya itu terdiri dari dua microservices yang lebih kecil begitu. Itu bisa aja, tapi eh, hal itu paling satu dari sekian banyak case lah begitu ya. Nah, em, itulah keunggulan dari arsitektur-arsitektur yang ada sebenarnya teman ya. Jadi tidak melulu semuanya harus ke microservices, bisa jadi juga ke service oriented yang bisa lebih menjembatani antara legacy system ya, legacy sistem-sistem yang lama dengan sistem yang baru atau juga cukupnya monolitik aja karena lebih simple, lebih konsisten dan lebih mudah untuk di maintenance begitu. Atau ternyata ya mau tidak mau harus ke microservices karena dari sisi eh, tim pengelolanya juga cukup banyak ya. Kemudian tapi dari sisi layanan harus tetap up sehingga eh, microservices itu menjadi sangat penting
Nah, itu juga bisa sih. Jadi tergantung dari situasi dan kondisinya.